Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Feroz Kardinal. Saya dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih optimasi, eh, yaitu metode Northwest Corner atau bisa disingkat dengan NBS. Ya, pertama-tama kita itu harus mengetahui tentang apa itu NBS. NBS atau biasa disebut dengan Northwest Corner merupakan salah satu metode untuk optimasi yang dimana kita yang memulainya dari sebelah kiri atas, ya seperti namanya Northwest Corner, ya kita harus mengisi dari sebelah kiri atas tanpa kita berpikir tentang harga per pabrik, seperti itu. Yang kita pikirkan hanyalah supply dan demand. Bagaimana caranya berikut akan saya jelaskan. Nanti di akhir video akan ada sistem yang lebih efisien untuk penyakarannya, ya, dan juga lebih cepat daripada kita harus yang sudah saya buatkan, ya. Terima kasih. Jadi sini kita perlu menghitung dari sebelah kiri atas. Nanti sebelah kiri atas merupakan gudang A pabrik sabit. Di gudang A pabrik sabit kita itu harus mencari nilai supply dan demand, membandingkan antara nilai supply dan demand, yang dimana kita harus mengambil yang paling kecil, ya, antara supply dan demand. Jadi seperti supply di sini ada 106 untuk pabrik satu atau demand 102 di gudang A. Kita harus mengisi dengan kapasitas yang dimana jika gudang ini ditetapkan, jika pabrik satu, gudang A, gudang B, dan gudang C ditetapkan, maka nilainya tidak boleh melebihi dari 100 gram. Begitupun jika gudang A pada pabrik satu 2 dan 3, demandnya tidak boleh lebih dari 122. Ya, jadi seperti ini. Kita mulai, berarti yang harus kita isi adalah di gudang A pabrik satu adalah 100 gram. Maka nilai-nilai itu sudah tidak bisa diisi karena jumlah sumber sudah terisi semuanya di gudang A pabrik satu. Nah, setelah itu kita pergi ke bawah, berarti di iterasi kedua nah, berarti angka 192 sudah bukan lagi 122, melainkan 192 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 16. Sisanya yaitu 16. Di sini masih tetap 152. Di sini masih 9. Ya. Lalu pada baris kedua kita cari nilai 16. Kita cari nilai dari gudang A dan pabrik 2. Yang dimana nilai itu agak kecil. Nah, setelah kita mengisi 106, maka demand yang ada di gudang A tersisa hanya 16. Maka kita pakai 16. Ada kirinya ya, 16. Maka demandnya kosong. Di sini masih ada di sini masih ada sekitar kurang atas, ya. Siapa kurang? Kurangi 16. Setelah itu maka demand gudang A ini sudah habis, ya, sudah tersisa 0 pada demand gudang A. Tersisa pabrik gudang A juga habis, jadi pabrik 3 tidak bisa mengisi di gudang A karena sudah habis demandnya. Sekarang sisa 4 kotak ini aja, ya. Jadi di sini supply dari pabrik 2, ya, dan pabrik 2 sama demand dari gudang B lebih besar supply dari demand, ya. Berarti kita harus ambil yang 116. Ambil 116. Yang dimana supply dari pabrik 2 ini sudah habis alias kosong. Nah, 152 ada iterasi lagi.
Ini tersisa cuma berdua juga 116. Lalu di sini masih ada satu, ya. Dan di antaranya kamu sama sekali 97 antara nilai produk B sama paket 3, suplai paket 3 itu lebih kecil yang dibanding B, ya. Kita tambahkan ke sini. Kita berulang. Mana otomatis terasi ini sudah habis, ya. Demand produk akhir dan sudah habis, tersisa demand yang ini. Tersisa supply, market, supply-nya satu division kurangnya 30, maka hasilnya itu 91. Nah, pada total ini sama-sama hasilnya 91. Ada bilangan kurang tambah 1, bilangan kurang tambah 1. Ini sudah 0. Jadi ini sudah 0 semua yang saya kasih ini sudah 0 semua. Di sini kita masukkan ke selesai. Nah, setelah sudah selesai semuanya, kita hitung berapa harga optimasi ini menggunakan metode Lagas Quadrant. Ya, kita hitung jumlah harganya. Kita harus hitung. Yang pertama ada ini ambil satu udah pertanyaan soal pokoknya di 3.200. Lalu tambah 316 dari 3.500 tambah 119 dikali 4.200 tambah 36 dikali hari itu 100. Kemudian terakhir tambah 91. Sepertinya ada sulit. Bahwa 91 ganti maka totalnya kawan ditambah tambah 114 kali 80 ditambah lagi dengan 13 kali sebagai bahkan 100 kali 200 tambah lagi dengan yang terakhir 91 dan 500. 91 kali 4.000. Nah, kita total seluruh jumlahnya. Nah, pada metode ini mungkin kurang efisien untuk beberapa kasus, ya, karena ini kita menghitung tanpa berdasarkan menghitung nilai-nilai
kolom atau harga-harga kolom. Jadi mungkin nanti bisa diteruskan lewat metode-metode lain seperti stepping stone atau metode SWOT ya atau modi yang mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya demikian presentasi dari saya. Mungkin bisa dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia jadi dengan metode. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode PAK. Yang pertama, metode PAK itu dimulai dengan menghitung dari baris pada hewan. Jadi kita hitung barisnya dengan cara dicari nilai harga yang paling rendah kepada yang murahnya. Dari atas di sini ada banyak nama untuk kita. Harus ke yang selanjutnya di baris kedua dan baris ketiga. Setelah mendapatkan hasil dari pengurangannya, kita cari hasil dari nilai yang paling besar. Di sini ada nilai 300, jadi kita mulai dari baris yang ketiga, di baris ketiga. Caranya, setelah mendapatkan nilai yang paling besar dari hasil pengurangan yang sebelumnya, kita tadi lagi di baris ini nilai harga yang paling kecil terletak di kotak yang 3.400. Jadi kita isikan 122. Kenapa diisi 122? Karena kita perbandingkan dulu 122 sama 127 itu yang paling kecil 122. Jadi kita selesaikan dulu kolom atau baris yang bisa diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini kan sudah penuh, jadi di sininya kosong. 122 yang baris yang itu 122 udah kosong. Hasilnya sudah. Setelah itu kita hitung, setelah hitung pengurangan yang baris, kita hitung yang pengurangan kolom. Di sini kan sudah kosong, sudah selesai. Jadi yang bisa dihitung yaitu kuda B dan kuda C yang berbeda. Sama seperti yang sebelumnya, kita kurangkan nilai harga yang paling kecil. Dua nilai harga yang paling kecil. Sini ada kita makan ini hasilnya sama-sama 400. Kita ambil yang pertama, yang paling kiri aja. Kita ambil 400. Jadi di kolom yang sebelah ini, yang kolom kedua. Di kolom kedua terdapat 400. Penghitungannya sama, kita cari nilai yang paling kecil. Di sini terletaknya 3.300. Jadi ini balik ke tak 6, harganya tak 6. 1 dengan 2 dibanding dengan 6 itu lebih kecil yang 6. Jadi kita inikan sini 1 dan inikan kita kosong. Jadi baris kita kosong dan kolomnya 122 ini hasilnya sudah kosong. Sudah kosong, sudah selesai. Setelah itu kita kembali lagi ke hubungan seperti yang di awal dengan menghitung baris, kolom, baris, kolom. Kita hitung lagi yang baris kedua. Di sini yang paling besar yaitu 400. Kita ambil yang 400 di baris kedua. Baris kedua di sini yang paling kecil di 3.800.
kan di baris yang ini yang paling kecil yang 300. Kita bandingkan dari kolom yang 91 itu 32 dibanding 91 yang paling kecil 91. Kita kasihkan 21. Karena di sini di baris 21, di sini sudah kosong. Ke bawahnya sudah bisa kosong. Tapi yang yang kanannya ini masih ada sisa. Karena di sini ada selisih 91, jadi di sini 132 dikurangi 91. Sebelumnya, karena di sini kan sudah diisi 122, jadi 127 dikurangi 122 masih ada sisa 5. Kita hitung lagi ke bawah. Karena ini sudah kosong. Ini kan sisa itu aja, sisa 22 kotak saja. 4.200 dibandingkan 3.000. Kan yang paling kecil 3.000. Jadi yang pastinya aja. Di sini 5, masih di sini 4. Selesai. Semuanya dalamnya cuma di sini. Jadi pengiriman dan biayanya akan dikasih. Masuk di sini semua. Langsung ada hasilnya satu juga. Ini hasil dari penghitungan data depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianati Wibowo dengan NIM 015. Sini saya akan menjelaskan tentang metode biaya terkecil. Di sini biaya yang paling kecil yaitu 3.200. 3.200 102 sama 106, 106. Kalau di sini 106. Dan di sini sudah kosong. Dan sudah kosong. Antara angka di sini yang paling terkecil yaitu 3.400. 1.200 kurangi 106 sama dengan 16. Kan ini isi 16. Di sini kita silang. Dan antara 4.200, 3.800, 3.700, dan 4.000 paling terkecil yaitu 1.100. Ini ya dikurangi 16 sama dengan 111. Kita lihat ini 111. Dan di sini kasih langsung. Untuk beberapa dari beberapa tahun, hasil 3.800. Satu sampai dua mulai kami berdua sama Joko baru kecil kita periksa di sini. Dan sisa 4.200. 132 dikurangi 9.1 dibanding 1,2 kali 9.1 yaitu 41. Kita tulis di sini 41. Selanjutnya ini 16. Ini sama nanti di sini sama dengan 0. Terusnya begitu 0. Di sini 152, kita tulis di sini 152. Dan harusnya dari 152, kalau kita 152 tambah ini 152. Berat. 41. Di sini 41. Sudah terlihat aku bilang sama dengan lagi. Di sini 91. 91. 91.
Jadi 91 ini 91 karena terisi 91 sama dengan laut. Di sini kita namanya ngomong ya surat yaitu 106 kali dikali 200 tambah 16 kali 3.400 41 dikali 4.200 111 dikali 3.700 dan yang terakhir 91 dikali 3.800. Tiga tiga 9 200 ditambah 54.400 500 tambah dan ketemu bacanya 1.922.300. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriana. Ini saya ingin 20 akan menjelaskan mengenai stepping stone. Oke, langkah pertama itu adalah menentukan dengan melakukan menggunakan NDC ya. Oke, jadi dari metode NDC yang sudah ditetapkan itu kita bisa lihat bahwa ada beberapa kolom yang kosong. Nah, itu yang kita lihat. Kita lihat dulu di sini ada D, ada BD, kemudian ada 2D, dan ada 3A. Dengan teknik seperti ini, kita akan menghitungnya. Itu dengan cara metode yang berlawanan atau boleh tidak berlawanan saat dengan jam-jam. Oke, kita mulai dari yang bidang B ini ya. Ini berlawanan
ke gudang A, kemudian dari gudang A ke bawah, kemudian ke samping dan kembali ke belakang. Nah, ini pasti diawali dengan klub, sini minus, sini minus. Nah, ini kita hitung. Harga di gudang B itu 3.100. Kemudian ini plus. Plusnya nggak usah kita tulis karena ya. Kemudian ini minus 3.200. Kemudian ke bawah ada plus 3.800. Kemudian ke kanan minus tidak bisa lagi. Nah, kemudian yang di gudang D. Karena gudang D ini tidak ada istilahnya pijakan, kita itu langsung meloncat ke gudang A. Karena diibaratkan yang kosong ini itu berisi air yang ada nilainya itu merupakan pijakan. Jadi kita langsung meloncat ke A, terus ke bawah, terus ke samping. Ini kan gitu bos. Ini dari 400, dari 200. Oh, sorry. Dari gudang C kita melompat ke gudang A, kemudian ke bawah, lalu kita ke gudang B, kita ke bawah lagi, karena ada pijakannya ya, kita nggak mungkin kesini karena nggak bisa karena nggak ada batunya. Terus kita ke samping, kita ke atas lagi. Jadi kembali ke tempat awal lagi. Seperti tadi ya, kita awali dengan plus. Jadi kita tulis dulu 3.400. Maksudnya nggak usah tulis karena di sini apa aja ya. Kemudian ke gudang A. Gudang A ini harganya 3.200. Jika di sini ada minus dari 300. Kemudian ke bawah ini harganya 3.600. Simbolnya plus 3.600. Kemudian ke kanan minus ya, minus 1.300. Kemudian ke bawah habis minus ini buat 3.300. Kemudian ke kanan ini minus 5.000. Kemudian ini pembantapannya berarti kan ini ada, ini nggak boleh ini. Akhirnya ketika itu kemudian kita lihat lagi yang kolom kosong, yaitu ada di gudang D. Gudang D kita angkat ke kiri ya. Sini ada pijakan, berarti diri saja. Belakang, bawah, samping, akan ini, left, left, kita tulis harganya ya, sesuai yang di papan. Ini minus 1.200 plus 3.700. Yang ini minus 4.000. Kemudian yang terakhir ada di gudang A, pabrik Elida. Kita cari ini kita arahkan ke kiri, ke kanan, terus ke atas, ke kiri, kembali lagi ya.
Tapi wali kantor ini negatif, konsumtif, negatif, positif, 3.400 dikurangi 3.700 ditambah 4.200 dikurangi 3.800. Nah ini kita jumlah 3.300 kurangi 3.200 ditambah 3.600 kurangi 4.200 hasilnya 15.500. Kemudian yang udah itu kita bagi dua. Yang gudang C sorry ya ini iya aku B karena mengikuti ini 1B 1C 2C 3A ini yang mana kemudian ini hasilnya tuh 200 dengan 92 yang ini 300. Nah ini kita cari sampai tidak menemukan nilai minus. Nah di sini karena kita cari yang minus yang paling besar, yaitu ada minus 100. Oke, di sini kita cari minus yang nilai yang paling kecil, yaitu ada di minus 100. Nah, karena ini ada 2, kita ambil salah satu aja. Kita ambil yang 2C. Nah, 2C ini ada di kolom ini ya. Karena kita cari ini adalah kolom 2C, yaitu ini ya. Kita lihat di 4 kolom ini. Kita cari yang paling kecil, kemudian kita tanggalkan sesuai simbol-simbol yang ada. Jadi, ini kan 0 ditambah 3 itu sekarang kita ambil ya 0 ditambah 91 berapa? 9 kita tunggu ini kemudian ini simbolnya negatif jadi 106 dikurangi dan 1 berapa? Berapa? 119 dikurangi 21 91 25 aku di sini ya 5 kemudian ke bawah ini kan tandanya positif ya 36 jadi tambah 91 berapa 120 ya kemudian yang ini karena ini minus jadi 91 berapa hasilnya ya kemudian dari ini yang tadi yang kalau ini sama ini itu tetap kita tuliskan 06 16 jadi ini kemudian kita cari lagi kolom-kolom yang kosong itu yang akan kita hitung seperti ini ya ini ada 1B kolom 1B kemudian ada kolom 1C ada kolom 2 tidak ada langsung 3A dan kolom yang terakhir adalah negatif ya karena kosong kemudian kita pakai kan itu sebagai lagi ya untuk memindahkan nilai-nilai yang pertama dulu kita cari kolom 1 itu B ini kita arahkan ke kiri di tadi ya plus minus di bawah ke sini minus dan itu lagi sama kita tulis plus 300 kemudian yang 200 kemudian plus 3.600 minus 4.200 sama dengan minus 500
Lalu satu J ini yang kita cari. Oke. Dari tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau ini tidak ada pinjaman, jadi kita langsung mengangkat ke kolom gudang A dibagi lagu positif, ini negatif, ya. Terus kita bawa, ini ada bagi tadi. Dan waktu kita makan yang ini negatif. Terus ini kalah. Kita limpahkan 3.400 harganya minus 3.200 plus 3.400 minus 3.200 sama dengan 0. Ini tidak A. Kembali kita cari ini mengarah ke kiri. Dan kiri minus anak minus ke samping kiri ke kanan ya dari kiri plus bawah minus. Kita bisa ini asumsi inverse minus plus minus 3.414 kemudian ke atas 4.200 dari terakhir 2.600 sama dengan yang terakhir adalah dari kolom 3D. Kita arahkan ke atas lalu atas plus minus kiri plus bawahnya. Tulis seperti itu. Dan 200 plus 4.200 minus dan 200. Nah, di sini kita bisa lihat minus yang ada yaitu di kolom 1B. Nah, itu yang kita hitung. Oke, kita lihat ya. Setelah kita mengulang ada minus, kita hitung lagi ini ada di kolom 1B. Kita harus hilang B ya. Di sini kita lihat dulu dari 4 kolom ini yang nilainya paling kecil, yaitu 25. Ya kan sih? Kamu 25 kan? Baru ya? 25, itu tahun ya? 106 dikurangi 25 ya? 106 dikurangi 25. Ya? 106 dikurangi 25. 106 dikurangi 25. Nah, 16 ditambah 25. 25. Hah? Dikurangi. Berapa sih? Ditambah 16 tambah 25. 30. Dengan 44. 25 dikurangi. Pasang ya? Oke, lanjut kita lihat dulu dari kolom ini ya. Dari 4 kolom ini itu kita lihat yang negatifnya. Jadi bulan negatif ini yang mana yang nilainya masih kecil yaitu ada 25. Jadi 25 kurang 25 berarti 0. Tambah kurang ya? Iya. 25. Belum. Masih. Ayo.
Cocok kan dia pun. Dari dua kotak minus ini kita lihat yang paling penting yaitu ada 25. Jadi 25 bagi 25 adalah 0. Nol nggak usah kita tulis ya. Kemudian 25 ditambah 0 berapa? 25. 106 dikurangi 25 berarti akan mengganggu. Kemudian 16 ditambah 25 yaitu 41. Nah, kemudian sisanya kita tulis di sini dengan 1, kita dan sebagai bisa. Nah, kita hitung lagi. Kita cari lagi. Kalau kolomnya kosong, yaitu ada di tabel C. Di sini ya, tabel C ada di 2B. Ada 3A dan 3T. Dan saya bingung kita bilang satu C. Satu C ini kita arahkan ke satu C kita arahkan ke 1A. Kemudian ke bawah. Kemudian langsung ke sini. Dan kemudian ke atas. Berarti biasa plus, jangan yang plus, dan minus, plus, minus. Kita tulis harganya 2.400 ditambah dikurangi 3.200 ditambah 3.600 dikurangi 3.800 sama dengan 0. Kemudian 2B ditambah 1.200 dikurangi 2.300 tambah 1.200 harga 500. 3.400 dikurangi 2.200 ditambah 3.300 dikurangi 3.200 minus 200. 4.000 kurang 3.200 plus 3.300 minus 3.200 plus 3.400. Ini karena yang 2B itu kita jalankan ke atas. Ini ke atas plus ya, minus plus. Jadi ketemunya 4.200 tambah minus 400 dan sebagainya. Kemudian yang 3A kita ini jalankan ke kanan. Kemudian ke atas ini. Kemudian ke samping. Lalu kembali yang ke bawah. Plus minus ketemunya ini. Kemudian ini C kita arahkan ke kiri, kemudian ke atas. Terus ke kiri, dari 200 ke bawah. Kemudian ke samping sini dan bawah. Hasilnya ini. Pokoknya kita cari yang ada gejalanya. Kemudian kita lihat di sini masih ada yang 200. Oke, selanjutnya itu kita isi ya. Ini 206, 80 dan 46. Ini namanya seringkali didapatkan persen. Kemudian yang kita hitung yaitu orang ngomong 1A, 1B,
2B, kita hitung lagi. Satu A ini kita arahkan ke kita arahkan ke bawah. Ke kaki, kita angkat balik, kaki. Lalu hilang bawah. Ini bagus, ini bagus, yang terbagus, sabar. Kemudian yang selanjutnya itu kita arahkan ke kaki, kemudian ke bawah, ke samping dan balik ke arah, benar. Jadi 3.400, 3.200, dan 3.400, dan 3.800. Yang 2B itu kita arahkan ke kiri, ke bawah, samping ke arah plus minus. Dari 600 terus 3.400 minus 3.400 sama dengan yang terakhir ada di 3J yaitu ke atas ke samping ke atas samping dari ke bawah ini ke tengah ke dari sebenarnya yang kata Tuhan dari sini kita tidak menentukan lagi nilai yang minus, jadi kita hitung keseluruhannya dari yang awal. Langsung aja kita ini ya. Saya tidak tahu. Langsung aja kita itu hasilnya kita tugas 6 dikali 3 dikali 300 plus 41 dikali 3.600 plus 91 bagi 1.800 plus 81 dikali 3.400 terus ya plus 6 dikali 3.700 hasilnya ini dari 400 349.800 ditambah 100 ya 140.600 tambah 345.800 plus 275 400 plus 170 200 totalnya 1.288.000. Yang dengan saya hanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini tadi saya coba menjelaskan tentang webnya ya. Jadi saya sudah menjelaskan tentang metode NWC-nya. Nah, lalu metode-metode lain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang websitenya, yang dimana website itu berisi tentang iterasi pertama, yaitu menggunakan NWC, dan output NWC, output total harga yang ada di NWC akan dibandingkan dengan output total harga yang ada di metode FAM. Di sini saya sudah memiliki soalnya, sama seperti yang tadi. Nah, di
Di sini saya sudah ada objek. Di code kali ini saya menggunakan Python sebagai bahasanya. Frameworknya saya menggunakan Flash, ya. Jadi di sini saya menggunakan Python untuk melogikakan logika FAM dan juga logika NBC. Untuk tampilannya kita perlu jalankan dulu di Python spasi app.py. Maka secara otomatis Python akan ambil file yang bernama app.py, yang akan menjalankan file tersebut dan berjalan di localhost 5000. Ini klik Ctrl plus C untuk keluar. Di sini kita perlu membuka sebuah Chrome. Saya belum membuka Chrome. Di sini juga bisa. Kita klik localhost. Mari ini 5000. Maka PC farm website. Ya, di sini ini adalah tampilan utama untuk website NBC Farm. Ya, di sini ada tampilan selamat datang. Ya. Kita klik mulai. Kita disuruh menginputkan jumlah pabrik dan juga jumlah gudang. Ini sudah statis. Ini sudah dinamis, di mana saya sudah sedikit mengkotak-atik program inputannya juga. Kita inputkan jumlah pabrik 3, sama seperti soal tadi. Dan jumlah gudang 3. Kita klik lanjut. Kita harus menginputkan pasokan pabrik 1, pasokan pabrik 2, dan pasokan pabrik 3. Yaitu ini. Ini pasokan pabrik 1, pasokan pabrik 2, pasokan pabrik. Jadi 106, 132, dan 127. 132. Lalu permintaan gudang. Permintaan gudang ada di permintaan gudang berada di bawah. Di kebutuhan gudang, ya, ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Yaitu 122, 152, dan 152. Biaya per pabrik. Biaya per pabrik dihitung dari pabrik 1A, ya, jadi pabrik A, pabrik 1 gudang A, pabrik 1 gudang B, dan pabrik 1 gudang C. Itu pun seterusnya. Kan dari kiri 3. Terus 100. Terus 4.200. Terus garis 700. Dan 4. Nah, di sini kita tinggal masuk ke itu saja. Nah, di sini yang keluar pada hasil yaitu yang pertama ada tabel biaya, di mana ini adalah inputan biaya yang kita inputkan tadi, ya, outputan biaya yang kita inputkan tadi sesuai dengan yang kita inputkan, ya. Di sini alokasi dengan NWC.
Dialokasi dengan NWC, pabrik 1 ada kita isi 106 di gudang 1, pabrik 1 gudang 2 kita isi 0 dan juga 0 karena batas maksimalnya tadi ya. Pabrik 2 ada 16, 116 dan 0, pabrik 3 ada 0, 36 dan 91. Sama seperti NBC yang saya jelaskan tadi. Untuk biayanya juga sama ya. Nah, lalu setelah itu alokasi dengan VAL ya. Alokasi dengan VAM. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda karena saya juga mengotak-atik dan juga mencari tahu lewat apapun. Sebenarnya ini adalah logika yang mungkin lebih lebih mudah ya dan juga lebih murah. Ini kalau tadi mungkin ada perbedaan sedikit ya dengan saya tadi untuk menjelaskan tentang metode FAM. Kalau di sini metode FAM-nya itu kita mencari tabel biaya yang paling tinggi per baris ya. Kalau itu baris tabel biaya yang paling tinggi dikurangi tabel biaya yang paling rendah. Nah, setelah bertemu outputnya, kita cari tabel biaya yang tertinggi. Baru kita cari tabel biaya yang terendah. Setelah keluar outputnya, baru kita isi nilai yang terendah ya. Jadi ini dimulai dari pabrik 1 di gudang ini. Nah, setelah itu logikanya dia akan terus seperti itu. Jadi mencari menotal semuanya biaya, kurangi, lalu mencari tabel yang paling rendah itu terus dan sampai pada akhirnya seperti ini. Ketemu output total biaya pada FAM yaitu 1.288.800. Kodenya ini. Nah, ini mendefinisikan NWC ya berdasarkan pasokan, permintaan dan biaya. Ya, untuk N ini baris dan kolom. Ya, N bisa diwakili NM. Will E itu sama lebih besar daripada N, NJ lebih besar daripada N. Ini maksudnya adalah inputannya ya. Ketika inputannya itu yang ini. Kita kembali. Ini ketika saya ulangi lagi ya. Di sini jumlah pabrik kita ibaratkan pabrik adalah coding pasokan ya, dan pasokan itu masuk di sini dan permintaan masuk di jumlah gudang. Ketika jumlah pabriknya itu ketika iterasinya belum sampai ke sama dengan jumlah pabrik, maka dia akan terus menambahkan satu kolom. Begitupun juga yang gudang. Di situ ini adalah untuk menghitung perbedaan minimum biaya baris dan kolom ya. Kita cari. Nah, setelah itu yaitu untuk menginputkan jumlah pabrik. Ini fungsi penginputan ya. Ini fungsi untuk memasukkan kapasitas berdasarkan jumlah pabrik dan jumlah gudang ya. Jika pabriknya 3, gudangnya 3, bakalan terjadi seperti yang saya tampilkan tadi. Jika pabriknya 2 dan gudangnya 2, maka akan tampil jumlah kapasitas pabrik 2 dan jumlah kapasitas gudang 2 gitu. Dan memiliki 4 kita coba ya. Nah, kan masukkan pasokan pabrik 2, permintaan gudang 2, dan biaya pabriknya ada 4. Jadi seperti itu. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan pada website. Untuk nilainya tadi
Juga untuk metode NWC-nya juga sama. Sisa metode FAM-nya saja yang mungkin rada berbeda sedikit. Terima kasih.